Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari teman-teman Bengkel Tirek semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini Bengkel Tirek akan membahas tentang keyless atau smart key punya all new NMAX ABS. Yang belum ABS juga sama, asal sudah connected pakai remote itu cara pakainya sama. Yang teman-teman perlu ketahui adalah ada dua kondisi daripada remote ini ya. Yang pertama yaitu kondisi aktif, yang kedua kondisi tidak aktif. Kita cek dulu apakah remote ini aktif atau tidak aktif. Kalau kita tekan satu kali tidak ada suara beep ya atau tidak merespon, itu berarti tidak aktif. Ya. Kalau tidak aktif ini benar-benar terputus hubungan antara si remote dengan sepeda motor, itu benar-benar terputus. Jadi dinyalakan dan diputar pun tidak bisa. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Yaitu kita tekan agak lama sampai nyala merah. Nah, ini sudah nyala ya, sudah nyala. Kita coba sekali lagi. Nah, ada suara beep seperti itu, berarti menunjukkan si remote ini sudah aktif. Kalau sudah aktif, berarti teman-teman sudah bisa memutar knob untuk mengoperasikan sepeda motor ini. Cara memutarnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Kita tekan dulu sampai muncul tanda kunci ya. Oh ya, kalau kelamaan akan kunci lagi ya. Jadi kalau kurang lebih 4 detik, jangan kelamaan ya. Kita tekan sampai muncul tanda kunci, kita putar satu kali. Knob di posisi 1 ini fungsinya untuk membuka tangki bahan bakar atau fuel dan seat atau membuka bagasi. Kalau kita tekan fuel, maka tangki bensin akan terbuka. Kalau kita tekan seat ya, maka kita bisa membuka joknya seperti itu teman-teman ya. Untuk yang kedua ya, yang kedua ini mengaktifkan sistem ECU-nya ya teman-teman ya. Pompa bensin juga sudah aktif ya. Jadi putaran yang kedua ini teman-teman sudah bisa menyalakan sepeda motor. Kita ulangi lagi ya dari pertama ya. Jadi kalau untuk menyalakan sepeda motor itu 2 kali ya, tekan, jangan kelamaan, 1 2 ya, sampai muncul indikator-indikator. Tunggu indikatornya itu hilang ya, kecuali indikator ABS ya, indikator ABS. Nah, ini nanti hilangnya kalau motornya sudah ABS setelah berjalan kurang lebih 10 km per jam baru hilang ya. Kalau sudah 2 kali, kalau sudah putar 2 kali, berarti teman-teman bisa menghidupkan sepeda motor ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi ya, mematikannya ya, kita kembalikan ke posisi tengah seperti ini ya. Untuk menyalakannya itu 2 kali, tekan dulu 1 2 ya, tunggu semua indikator mati ya kecuali ABS ya, baru kita starter ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau ini ditekan bunyi beep ya, itu menunjukkan remote dan sepeda motornya itu terhubung. Dengan kata lain, remote ini dalam kondisi aktif ya. Jadi teman-teman bisa menyalakan motor itu jika remote ini tidak terlalu jauh dari motor ya. Ini sudah kondisi aktif, tapi kalau terlalu jauh, misal saya letakkan di sini ya. Ini jaraknya kurang lebih dari 4 meter ya. Teman-teman nggak bisa mengoperasikan walaupun kondisi remote-nya sudah aktif, teman-teman tidak bisa mengoperasikan. Nah, ini aman juga ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir meninggalkan sepeda motornya di parkiran ya. Kalau kita dekatkan lagi ya, saya taruh di sinilah, anggap aja ini dikantongin ya. Teman-teman bisa ya. Jadi ini aktif nah ya. Terhubung kan ya, terhubung ya. Jadi teman-teman bisa buka jok, bisa bisa buka jok, bisa buka tangki bahan bakar, dan bisa mulai untuk men-starter ya.
apabila motor sudah nyala seperti ini ya, misal ya teman-teman kuncinya itu tertinggal atau terletak terlalu jauh, apa yang akan terjadi? Kita lihat saja. Yang akan terjadi adalah saat teman-teman mematikan motornya, alarm akan berbunyi ya, alarm akan berbunyi seperti itu ya. Tidak lama berbunyinya, namun indikator kunci akan menyala terus. Sampai kapan? Bisa sampai akinya habis ya. Jadi teman-teman harus segera mengambil kuncinya ya. Dalam kondisi kunci tertinggal seperti ini ya, anggaplah ini kunci tertinggal ya, teman-teman masih bisa menyalakan sepeda motor ya. Setelah nyala berarti teman-teman harus segera mengambil kuncinya. Anggaplah saya sedang mengambil kunci yang tertinggal ya, kita ambil, anggap aja ini dikantongin ya, terus kita kantongin. Nah, teman-teman bisa mematikan sepeda motornya secara normal atau biasa ya. Jadi nanti indikator kuncinya akan hilang. Teman-teman semua, hal yang paling tidak boleh dilakukan atau paling haram atau paling konyol tidak boleh dilakukan yaitu meninggalkan kunci di jok atau di dashboard motor. Kalau itu dilakukan, wah itu berarti koplak banget ya teman-teman. Itu sama saja dengan memberi peluang kepada orang-orang yang berniat jahat. Sekedar tips dan trik tambahan lagi ya teman-teman ya, kunci keyless NMAX ini jangan sampai hilang. Jadi saat teman-teman membeli ketika teman-teman membeli sepeda motor NMAX baru, teman-teman akan mendapatkan 1 remote dan 2 kunci ya. Kunci ini bisa digunakan untuk membuka jok secara manual ya. Nanti lubangnya ada di bawah sini. Kalau teman-teman kepingin membuka jok secara manual, lubangnya ada di sini teman-teman ya. Sebentar biar kelihatan. Lubangnya ada di sini nih. Ya. Nah, ini untuk membuka kunci secara manual ya. Tinggal dibuka saja seperti kunci manual. Ini lupa belum tertutup karetnya ya. Ya, jadi teman-teman bisa membuka kunci dari sini ya. Dari sini ya. Kita kelihatan nggak teman-teman ya? Nah, ya ini udah masuk ya. Tinggal buka saja. Nah, ini bisa terbuka ya, seperti itu ya. Lanjut lagi teman-teman, kita membahas kuncinya ya. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau hilang, teman-teman bisa membuatnya atau membelinya lagi di dealer seharga 500 ribuan, bisa lebih, dengan catatan pinnya jangan sampai hilang. Oke, pin yang di buku jangan sampai hilang. Kalau pin sampai hilang, maka kita harus mengganti 1 set, baik remote-nya dan seperangkat keyless-nya beserta ECU-nya. Kurang lebih harganya 2,5 juta ke atas ya. Oh ya, tips lagi teman-teman ya. Kalau remote dalam kondisi aktif ya, jika remote tidak terlalu jauh dari motor, maka orang lain masih bisa mengoperasikan motor tersebut. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau teman-teman meninggalkan motor dengan membawa remote itu jauh sekalian ya, anggaplah jauh sekalian kemana, itu aman, motor nggak bakal bisa hidup ya. Tapi biasanya yang sering terjadi adalah kondisi motor dengan remote itu dekat, namun remote itu masih aktif ya. Contoh, anggaplah saya taruh di mana ya, di sini ya, di sini. Anggaplah teman-teman lagi beli jajan atau beli apa gitu ya,
maka orang lain itu masih bisa mengoperasikan. Oh maaf, kalau jarak segini kurang lebih 2 meter itu udah nggak bisa ya. Kalau 2 meter itu udah nggak bisa. Kita coba mungkin 1 meter ya. Apakah 1 meter bisa? Ya, 1 meter masih bisa ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu meninggalkan motor namun jaraknya hanya 1 meter. Misal teman-teman beli jajan atau beli apa, kondisi remote aktif, maka orang lain masih bisa mengoperasikan motor kita. Kecuali teman-teman perginya jauh sekalian. Jauhnya seberapa? Yaitu lebih dari 1 meter, maka sudah aman. Kalau untuk mengunci, caranya seperti ini ya. Putar setir ke kiri, mentok ya. Tekan, tahan, putar ke kiri ya. Knopnya putar ke kiri. Ini sudah terkunci. Kalau untuk melepasnya sama saja, tekan, lurusin knopnya ke bawah atau ke tengah ya. Ini sudah tidak terkunci. Bunyi bipnya itu juga merupakan salah satu fitur, jadi teman-teman itu lebih mudah saat di parkiran mencari motornya itu di mana. Satu lagi teman-teman ya, apabila misal teman-teman lagi jalan ya, teman-teman lagi jalan ya, motor otomatis nyala ya, wong jalan ya. Jadi teman-teman lagi jalan terus mau ke warung ya, kemudian mesin dimatikan, teman-teman lupa tidak mengembalikan posisi knopnya itu lurus, atau misal teman-teman baru buka bagasi ya, teman-teman baru buka bagasi terus lupa ini tidak dikembalikan secara lurus ya, maka alarm akan berbunyi kalau teman-teman perginya terlalu jauh. Kita praktekkan ya. Jadi motornya berbunyi ya, bip bip seperti itu ya. Ya, sembuhnya gimana? Ya tinggal kita mendekat saja. Bawa remote-nya kita posisikan ke kondisi off. Tambahan lagi teman-teman ya, kalau teman-teman meninggalkan motor itu lama ya, atau sehari 2 hari atau ditinggal di parkiran lama karena suatu hal ya, alangkah baiknya itu remote dimatikan saja ya. Dengan ditekan lama sampai muncul tanda merah seperti tadi, maka remote itu dalam kondisi off, yaitu motor dan remote itu benar-benar terputus ya, jadi tidak ada sinyal. Kalau kondisi on itu masih ada sinyal. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk keamanan, yang kedua yaitu untuk menghemat daripada baterainya ya, atau akinya ya. Mungkin terdengar ribet ya teman-teman ya, tapi ini mungkin ribetnya hanya di awal saja ya teman-teman ya, karena mungkin teman-teman belum biasa menggunakan keyless, jadi awal-awal terdengar ribet. Tapi kalau sudah terbiasa, justru teman-teman akan lebih senang menggunakan keyless. Kenapa ya? Yang jelas masalah keamanan. Sampai saat ini belum ada cerita atau berita NMAX keyless itu kemalingan. Itu belum ada, kecuali yang masih manual menggunakan anak kunci. Ada sih berita maling ini membobol knopnya ya, tapi ya percuma. Jadi knopnya dirusak, dihancurkan, percuma saja. Teman-teman si maling tetap tidak akan bisa menyalakan sepeda motor ya, kecuali motornya diangkut pakai pick up, yaitu beda lagi. Jadi intinya lebih enak pakai keyless. Baik, seperti itu saja video bengkel tirek pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terkesan receh, tapi niat saya hanya berbagi, khususnya bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang belum pernah menggunakan keyless NMAX, atau juga teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana cara menggunakannya, karena mungkin mohon maaf karena teman-teman belum kesampaian membeli NMAX ya. Nah, bagi yang belum kesampaian membeli NMAX, saya doakan semoga
cepat terkabul ya, teman-teman diberikan rezeki yang banyak, berkah, sehingga bisa membeli apa yang teman-teman suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.